Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang makan makanan pantangan gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang bertanya tentang, Pak, apakah saya itu sekarang bisa makan makanan yang lain? Nah, biasanya orang-orang yang bertanya itu biasanya para pendatang yang baru gitu teman-teman ya, karena untuk teman-teman yang sudah lama bergabung pasti akan mengetahui hal seperti itu karena videonya sudah banyak sekali di-share ya di video-video sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang pertama terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis di awal-awal sampai membaik itu sudah saya share ya. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi juga itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting lagi, tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya tentang masalah makanan ya. Pak, sekarang itu saya itu udah boleh nggak mengkonsumsi makanan-makanan yang lain? Pak, apakah untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis ini bisa nggak makanan ini? Itu banyak sekali yang bertanya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang masih mengalami bingung tentang makanan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, biar kalian tahu, biar kalian paham, biar kalian tidak bingung ya. Kemudian kalau misalnya kalian paham, tidak bingung juga, itu tidak melahirkan ketakutan tersendiri lah. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis banyak sekali mengalami ketakutan ya. Jangankan hal-hal yang sangat besar gitu teman-teman ya, hal-hal yang sepele saja untuk makanan saja itu banyak sekali mengalami ketakutan ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, teman-teman ya, kalau seandainya kalian mau mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, apakah itu harus? Boleh. Itu memang harus dan boleh, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita itu sedang kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi karena memang pencernaan kita sedang terganggu. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi makanan apapun, gizinya itu tidak terserap dengan sempurna, teman-teman ya. Nah, makanya patut kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain gitu, teman-teman ya. Karena untuk vitamin itu tidak berada dalam satu makanan saja, bisa beraneka ragam dari makanan yang lain. Kayak macam vitamin A mungkin hanya bisa dari wortel, mungkin tidak ada dari makanan yang lain. Nah, itu teman-teman. Atau misalnya vitamin C-nya apakah ada di wortel? Kan ada juga di makanan yang lain. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini butuh vitamin yang banyak gitu teman-teman. Dan vitamin yang ada di makanan itu, vitamin itu tidak ada dalam satu bentuk makanan saja. Jadi banyak ragamnya, harus banyak ragamnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi yang harus kalian ketahui ini untuk makan makanan itu harus kalian tahu dulu kondisi kalian gitu teman-teman ya. Nah, sekarang di ambang-ambang di berapa persen kesehatan kalian? Kalau seandainya masih di 40%, 50%, alangkah baiknya kalian jaga saja untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu sebaiknya hindari saja. Yang penting kalau misalnya sekarang kalian sudah aman makan makanan yang itu,
konsumsi terus aja yang itu. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan kalian mau memenuhi kebutuhan vitaminnya, kalian bisa dibantu juga dengan vitamin B kompleks teman-teman ya. Banyak sekali itu mereknya dan beraneka ragam sekali harganya ya. Cuman waktu itu saya itu konsumsi vitamin itu yang murah-murah gitu teman-teman ya. Tahu sendirilah vitamin B kompleks yang paling murah itu apa ya. Saya nggak berani utarakan gitu teman-teman, takutnya nanti ya bukan endorse ya, karena memang saya nggak di endorse, tetapi tahu sendirilah vitamin B kompleks yang murah namanya apa gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan kalian sudah baru diambang 40%, 50%, kalian tetap saja jaga makannya. Kalau misalnya yang amannya cuman itu aja, nggak apa-apa, ajar terus aja yang itu ya, biar kalian itu nanti perbaikannya akan lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya diambang-ambang 40%, 50% itu juga tetap kalian juga harus menjaga mineralnya. Mineral itu dikonsumsi 8 gelas dalam sehari. Nah untuk mineral itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan gitu teman-teman. Jadi berat badan kalian itu disesuaikan dengan minum kalian. Nah tetapi kalau misalnya kalian susah ngitung-ngitungnya, wah nih Pak berat badan saya ini berapa nih, saya nggak tahu karena nggak ada timbangan di rumah gitu teman-teman ya. Nggak usah dihitung-hitung ke sana, yang penting minimal saja 8 gelas dalam sehari. Tapi Pak kalau misalkan 8 gelas itu takut kelebihan, nggak apa-apa. Ada efek sampingnya, ada efek sampingnya. Efek samping untuk kelebihan minum itu ada. Efek sampingnya paling cuman sering kencing aja ya. Itu sepengalamannya seperti itu. Jadi ketika mengkonsumsi minuman atau mineral itu terlalu banyak, ada efek sampingnya, dan efek sampingnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya, paling juga banyak kencing. Dan untuk banyak kencing itu apakah bagus? Sangat bagus teman-teman. Kenapa sangat bagus? Ya itu untuk membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita teman-teman ya. Nah makanya jangan takut ya kalau misalnya kalian kelebihan minum, jangan takut. Toh saya juga dulu ketika minum itu mengkonsumsi mineral itu sangat banyak sekali. Saya selalu menganjurkan 8 gelas dalam sehari, 8 gelas dalam sehari. Nah itu justru waktu itu saya itu lebih teman-teman, itu bisa 10 gelas, bisa nyampe 15 gelas dalam sehari itu, dan gelasnya juga bukan gelas kecil ya, itu gelas ukuran sirup yang besar gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi tidak gelas kecil, dan ada efek sampingnya, ada dulu juga sama lah. Saya juga banyak kencing gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibikin takut hal seperti itu, jangan dibikin cemas gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan Pak atau kapan sampai kapan nih saya udah bisa mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang lain biar gizinya, vitaminnya, energi semua itu untuk kebutuhan tubuh kita itu terpenuhi. Nanti sabar saja kalau seandainya kalian sudah diambang kesehatan kalian itu 80%, 90%, tahu sendirilah. Anda sendiri yang merasakan kesehatan kalian sekarang diambang 80% itu kayak gimana, 90% kayak gimana, itu kalian tahu sendiri. Nah di situ baru kalian boleh dan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang lain gitu teman-teman. Karena untuk apa? Untuk pembiasaan, itu yang pertama, agar membiasakan lagi kita itu lambung kita itu mulai terbiasa lagi dengan makanan-makanan itu gitu teman-teman. Jadi hajar saja gitu teman-teman ya, jadi konsumsi saja nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya di awal-awal kalian juga harus menjaga kapasitasnya teman-teman, jadi jangan terlalu berlebihan lah. Kalau misalkan ini sekarang Pak saya udah mulai nih makan makanan yang bersantan mungkin gitu, boleh. Kalau misalnya diambang 80%, 90% apakah boleh? Boleh teman-teman, tetapi jangan kapasitasnya itu berlebihan. Karena untuk yang berlebihan itu jangankan untuk makan makanan yang ada efek sampingnya ya, yang tidak ada efek sampingnya juga kalau misalnya berlebihan itu tidak baik juga teman-teman ya. Nah makanya jaga saja kapasitasnya, jangan berlebihan. Yang penting toh lambung kita itu mulai terbiasa lagi gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nilai gizi dari makanan yang lain gitu teman-teman. Kalau misalkan makanannya cuman itu aja gitu, kalau misalnya kalian nih kesembuhannya itu udah diambang 80% atau 90%, tetapi makanannya itu hanya itu aja gitu, itu akan lama membaiknya gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena kebutuhan gizi kita itu tidak terpenuhi semuanya gitu. Yang namanya gizi itu tidak ada dalam satu makanan saja gitu teman-teman. Jadi kita itu butuh makanan-makanan yang lain, karena di makanan-makanan yang lain itu ada nilai-nilai gizi yang tidak ada di makanan yang sekarang aman gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Nah cara mengetahui kalian itu sudah membaik di ambang 90% itu kayak macam gimana sih? Nah biasanya di ambang 90% itu yang terasa itu hanya sensasi psikisnya saja ya.
bukan sensasi medisnya. Kalau sensasi medis itu di ambang 90% itu sudah mulai nggak ada teman-teman ya, kayak macam begah, mual, kemudian ulu hati sakit, perut panas, dada panas, sakit tenggorokan itu sudah nggak ada lagi sebetulnya di ambang-ambang 90% itu. Yang ada itu cuman lemas, kelayangan. Nah itu biasanya sensasi-sensasi dari psikisnya teman-teman ya, jadi dari psikosomatisnya lah. Yang lebih dominan itu dari rasa cemas yang ada gitu teman-teman, kayak macam penegangan otot, kayak macam-macam gitulah. Nah itu di ambang-ambang 90% dan kalian sudah mulai harus dan boleh, sudah mulai boleh dan harus ya mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Tetapi untuk makanan-makanan yang harus dijaga sampai 90% juga ada gitu teman-teman ya. Yang harus dijaga makanan-makanan itu yang sampai kalian sembuh 100% juga yang harus dijaga itu benar-benar itu ada. Kayak macam pedas, kalian jaga saja. Kalaupun misal kalian sudah merasa sehat 100% tetapi belum sampai sembuh total, sebaiknya kalian jaga untuk sambal itu jaga gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian masih penasaran, Pak, tapi saya nih pengen nih makan sambal, boleh kalian makan sambal itu di ambang 90%, 80% kalian makan sambal itu kalian boleh juga, boleh teman-teman, asal kalian harus harus bisa menerima sensasi yang ada, yang datang gitu teman-teman. Karena untuk makan makanan yang pedas, makanan sambal itu pasti kontan ya, pasti kontan, ada sensasi yang lain lah. Tetapi kalau misalnya kalian bisa menerima, ini saya mau konsumsi pedas nih, pasti nanti sensasinya datang, saya nggak apa-apa, saya akan terima, ya boleh-boleh aja sih sebetulnya ya. Nah itu yang tidak boleh itu gini, ketika kalian pengen makan sambal di ambang-ambang 90% ya, kalian makan sambal kemudian sensasinya datang, kalian nggak bisa menerimanya dengan tanda-tanda seperti apa? Ada perubahan ya, ada perubahan suasana, kemudian kalian pikirannya belum terjaga dengan baik, waduh ini ada perubahan lagi nih, ada apa lagi nih, akhirnya kalian timbul cemas lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya kalau misalnya timbul cemas lagi, sensasi asam lambungnya pasti hadir lagi gitu teman-teman. Jadi terpiculah asam lambung yang nggak normalnya itu terpicu lagi karena memang pikiran kitanya itu belum terjaga. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian bisa menjaga pikirannya, walaupun misalkan kalian sekarang masih di ambang 90%, mau mengkonsumsi pedas boleh bebas ya, karena untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Yang berbahaya itu bukan berbahaya sebetulnya ya, mengganggu. Yang mengganggu itu cuman pikiran kaliannya saja. Kalian terlalu salah memprediksi lah. Jadi ketika ada sensasi yang datang, kalian malah berpikirnya yang lain-lain. Waduh ini apa lagi nih? Jangan-jangan ini jadi ya gitu. Nah itu padahal bukan ya teman-teman. Itu yang salah memprediksi. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalian di ambang 90%, ketika mau mengkonsumsi pedas-pedasan boleh, asal kalian harus bisa menerima sensasinya, jangan dibikin cemas, jangan dibikin bingung. Nah itu teman-teman. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya kalian mau sembuh total atau sembuhnya dengan sempurna gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian jaga gitu. Untuk pedas itu hindari saja dulu, walaupun misalnya kalian sekarang di ambang 90% atau sudah merasa 100%, jaga itu ya pedasnya. Kemudian yang paling lebih dijaga itu kayak macam cuka gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, soda. Nah kemudian apalagi yang namanya alkohol itu nggak boleh. Nah itu cuman pedas, kemudian asam ya, asam cuka, kemudian soda dan alkohol teman-teman. Itu yang 4 itu yang nggak boleh dulu gitu teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya kalian sudah sehat total pun, alangkah baiknya untuk alkohol dihindari saja dulu teman-teman ya. Bukan dihindari dulu ya, sebaiknya dihindari lah untuk alkohol, karena untuk alkohol itu nggak baik ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi alangkah baiknya kalian jaga saja gitu. Nah itu jadi makanya bagi teman-teman yang masih bertanya, Pak saya itu makan ini sudah boleh, Pak saya ini makan buah-buahan ini apakah sudah boleh? Tergantung ya, tergantung dari nilai kesehatan kalian. Dan kalau misalnya ditanya apakah boleh teman-teman, dan harus kalau seandainya nilai kesembuhan kalian itu sudah di ambang-ambang 90%, yaitu untuk membiasakan lagi lambungnya gitu teman-teman, biar nggak terlalu sensitif lah. Jadi mulai dibiasakan dari sekarang biar nanti terbiasa lagi gitu teman-teman. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa gitu. Jadi nilai sensitif lambungnya itu sudah nggak terlalu sensitif lagi karena ada pembiasaan dari sekarang. Nah itu yang ke-1. Yang keduanya, biar penyembuhannya itu lebih cepat, karena kita itu kekurangan gizi, kekurangan vitamin,
dan biar untuk cepat terpenuhinya vitamin, kebutuhan nilai kebaikan untuk tubuh kita itu ya memang dari makanan-makanan yang lain juga teman-teman ya. Karena kalau misalkan kan kemarin itu saya saranin ya yang di ambang 40% itu makan tahu gitu. Nah sementara di tahu itu kan kandungan gizinya hanya terbatas gitu, cuman itu aja gitu ya. Nah sementara kita itu butuh vitamin yang lain, nah adanya di makanan-makanan yang lain. Makanya konsumsi boleh dan harus gitu teman-teman, tetapi harus ingat nilai kesembuhan kalian itu sekarang ada di berapa persen. Nah itu teman-teman, kalau misalnya diambang-ambang 40%, 50%, sebaiknya hindari saja dulu, jaga saja, tetap saja makanannya itu yang sekarang aman. Tetapi kalau misalnya di kesembuhan kalian itu diambang 80%, di 90%, harus sudah mulai mencoba teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Semoga saja seperti itu. Semoga saja kalian itu cepat membaiklah gitu teman-teman ya. Doa saya itu biar kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan yang dulu lagi gitu teman-teman ya. Kayak macam emosinya, kemudian semangatnya, keinginannya, senyumnya, tertawanya. Nah itu teman-teman ya, cepat kembali lagi. Karena ketika terkena gangguan asam lambung, kena ascites psikosomatis, tertawa, jangan kan tertawa lepas ya, untuk senyum itu ogah teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman, karena selalu mengingat tentang penyakit, tentang sensasi. Nah itu teman-teman, jadi doa saya itu buat teman-teman itu semoga saja keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian saya meminta sama teman-teman itu doakan agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi hanya butuh pemahaman, butuh pengertian, dan butuh teman yang selalu menemani ketika sedang tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu setiap hari share video biar minimal hanya bisa menemani kalian lah gitu teman-teman ya. Karena ketika ada teman ngobrol yang sepemahaman itu ada rasa nyaman ya. Itu jujur ya, dulu itu saya begitu. Jadi ada rasa nyaman lah, nyaman tersendiri di perasaan, di hati, di medisnya juga. Kadang semua sensasi itu sempat hilang gitu teman-teman ya. Walaupun sensasi itu kadang ada lagi ya, nggak wajar saja gitu teman-teman. Yang namanya asam lambung dan ascites psikosomatis ini butuh penyesuaian gitu teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kita sekarang paham, serta-merta besoknya kita sembuh, tidak seperti itu. Itu sepengalaman saya. Jadi ada tempo, kemudian perbaikannya juga nggak terlalu signifikan gitu ya, kayak macam gangguan yang lain. Jadi kadang setiap minggunya itu kalau misalnya kita sudah menjalankan metodenya, itu perbaikannya itu paling sekitar 2%, mungkin 5%, memang seperti itu. Tetapi nggak apa-apa, itu perbaikan itu merupakan hal yang sangat besar ya, ketimbang nggak ada perbaikan. Nah itu teman-teman, jadi makanya saya selalu menuntut sama teman-teman itu harus sabar. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini, selain punya tekad yang kuat, selain punya pemahaman yang kuat, dituntut penuh rasa sabar gitu teman-teman. Karena temponya atau durasinya itu berbeda dengan gangguan yang lain, butuh pembiasaan dan butuh pelatihan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, penutupan jadi 2 kali nih. Gak apa-apa lah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.